Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 105. Cerita dimulai. Terlihat para warrior tingkat tinggi telah berjaga tepat di hadapan kamar utama sang pemimpin sekte martial Heavenly. Kemudian Chen Moxiong langsung memanggil salah satu dari mereka untuk masuk ke dalam kamarnya karena ada sesuatu yang ingin ia lakukan. Lalu Chen Moxiong berkata, "Saat ini aku sangat ingin bertemu dengan Haun, tuan muda dari keluarga sekte Storm Shadow. Jadi kirimkan pesan ini kepadanya sekarang juga karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadanya." Cerita berpindah pada pertemuan Wenwi dan juga Jin Xiongbaek. Terlihat suasana di dalam ruangan itu begitu canggung karena mereka masih merasakan rasa haru di dalam pertemuan itu. Sambil tersenyum, Wenwi bergumam, "Yang aku rasakan kalau aku begitu senang karena aku bisa memahami bagaimana perasaan ayahku. Tetapi di saat yang bersamaan aku juga merasakan kalau ini memalukan. Sebenarnya aku sangat ingin memecahkan kesunyian ini, tetapi aku tidak tahu harus memulainya dari mana." Jin Xiongbaek berkata, "Yang aku dengar kau begitu dekat dengan putrinya Samacak yang merupakan salah satu dari 4 Evil. Jadi bagaimana kalian bisa memiliki sebuah hubungan yang seperti itu?" "Wenwi, aku ingin mendengar bagaimana kisah hidupmu selama ini karena itu telah membuatku menjadi sangatlah penasaran." Wenwi berkata, "Ayah, sebenarnya ada sesuatu yang sangat ingin kuberitahu kepadamu, tetapi aku berharap kalau itu tidak akan mengejutkanmu." Sambil menuangkan minumannya, Jin Xiongbaek berkata, "Karena situasinya sudah menjadi seperti ini, aku rasa tidak ada lagi sesuatu yang akan bisa mengejutkanku." Namun Jin Xiongbaek langsung terdiam ketika melihat Wenwi yang membuka dantian atasnya. Seketika itu juga, Wenwi langsung merubah penampilan rambutnya dan juga pupil matanya menjadi merah darah, yang mana hal itu telah menandakan kalau dia adalah seorang Blood Demon. Kemudian Wenwi berkata, "Ayah, aku adalah seorang Blood Demon di era ini, dan ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin kukatakan kepadamu." Terlihat Jin Xiongbaek sangatlah terkejut sampai-sampai minuman yang ia tuangkan telah tumpah kemana-mana. Melihat itu, Wenwi bergumam. Meskipun dia mengatakan kalau dia tidak akan terkejut, namun reaksinya mengatakan kalau dia sangatlah terkejut sampai-sampai ia pun menjadi kaku. Tepat di sampingnya, Sodam berkata, "Bukankah dia mengatakan kalau dia tidak akan terkejut?" Mendengar itu, Wenwi berkata, "Dia adalah ayahku, seseorang yang dikenal sebagai ortodok yang berasal dari Firlistar. Namun aku yang merupakan anak kandungnya telah berubah menjadi Blood Demon hanya dalam sekejap mata. Aku telah berubah menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sebagai puncaknya dari faksi kejahatan. Jadi sudah sewajarnya kalau dia sangat terkejut dengan kenyataan ini." Ketika mendengar Jin Xiongbaek yang menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi, Wenwi langsung menceritakan segalanya tentang hidupnya sama seperti yang ia ceritakan kepada kakeknya. Wenwi menceritakan kepada ayahnya bagaimana dantiannya yang dihancurkan dan juga bagaimana dia diperlakukan bagaikan seekor binatang yang dibuang oleh keluarga Soekyon. Terlihat Jin Xiongbaek hanya terdiam, wajahnya menjadi masam karena ia tidak menyangka kalau anaknya telah diperlakukan dengan begitu buruk. Di saat itu Jin Xiongbaek berpikir kalau saja dia mengetahui hal ini sejak dari dulu, maka bisa dipastikan kalau dia akan meratakan keluarga Soekyon. Kemudian Wenwi kembali menceritakan kepada ayahnya bagaimana ia diculik oleh kultus Bud dan juga mengikuti sebuah pelatihan di dalam lembah darah yang membuatnya hampir mati berkali-kali. Lalu ia juga menceritakan bagaimana ia bisa menjadi muridnya sang Evil yang merupakan supreme keempat kultus Bud dan juga bagaimana ia bisa menjadi sang Blood Demon di era saat ini. Namun Wenwi sama sekali tidak ingin menceritakan bagaimana ia mati ketika menjadi seorang mata-mata kultus Bud dan kembali hidup untuk mengulang kehidupannya di masa lalu. Wenwi berpikir kalau dia menceritakan hal itu kepada ayahnya, maka bisa dipastikan kalau ayahnya akan pingsan karena ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipercaya. Jin Xiongbaek berkata, "Sebagai penerus Hojangdai, kau telah menjadi bintang baru yang diakui oleh aliansi Murim Ortodok. Tetapi di saat yang bersamaan, kau juga adalah orang yang dipilih secara langsung oleh pedang Blood Demon untuk menjadi sang penguasa kultus Blood. Sepertinya hal itu sudah mengalir di dalam darahmu."
Mendengar itu, Wenwei bergumam, apakah yang ia maksud adalah kalau darahnya sang Blood Demon yang pertama telah mengalir di nadiku, tetapi hanya dengan sebuah alasan yang seperti itu, maka keluarga ibuku telah mengalami penderitaan yang sangatlah menyakitkan. Jika mereka hanya mempertimbangkan hasilnya saja, maka apa yang dipilih oleh aliansi Murim untuk melenyapkan keluarga ibuku bukanlah pilihan yang salah. Dan apabila mereka telah berhasil membunuh ibuku, mungkin saja aku sama sekali tidak terlahir ke dalam dunia ini. Dengan wajah yang begitu serius, Jin Chongbek kembali berkata, saat ini aku ingin menanyakan satu hal kepadamu. Wenwei, katakan kepadaku, apakah keadaan yang sudah membuatmu menjadi seperti ini, ataukah dirimu sendiri yang ingin menjadi sang Blood Demon? Mendengar pertanyaan itu, Wenwei bergumam, ini adalah sebuah pertanyaan sama seperti yang ditanyakan oleh kakek. Aku telah memutuskan untuk menjadi Blood Demon tanpa adanya paksaan dari siapapun. Namun hal ini bukanlah karena aku ingin mendapatkan kekuasaan. Lalu Wenwei berkata, aku menjadi Blood Demon karena itu adalah keinginanku. Bukankah seorang pembunuh yang brutal akan bisa menjadi seorang Buddha jika dia membuang bilah pedangnya? Aku berpikir nama Blood Demon dan juga sebuah kelompok yang disebut sebagai kultus Blood akan berubah dengan tergantung pada apa yang aku lakukan. Aku ingin menjadi pemimpin kultus Blood yang berjalan pada sebuah jalan yang sudah aku pilih. Jadi aku sangat yakin kalau aku akan bisa mengubah mereka. Seketika itu juga, Jin Chongbek langsung teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh istrinya. Haryong berkata, meskipun aku memiliki darah Blood Demon, akan tetapi apakah kau melihat kalau rambutku berwarna merah? Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa sekte Flying Moon Shadow adalah sebuah sekte yang sangat berbeda dengan kultus Blood. Jadi kau tidak perlu merasa khawatir karena aku begitu yakin kalau mereka akan mengetahuinya. Yang aku lihat, keyakinan dan juga keras kepalanya begitu mirip dengan ibunya. Haryong, kau telah membesarkan anak kita dengan begitu hebat dan aku begitu bangga dengan dirimu. Setelah menarik nafas panjangnya, Jin Chongbek berkata, jika itu adalah sebuah jalan yang benar-benar ingin kau tempuh, maka sebagai seorang ayah, aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menghormati keputusan itu. Aku berjanji kalau aku tidak akan mempermasalahkan ataupun membahas masalah ini lebih lanjut. Tetapi kau harus ingat, saat ini kau telah memiliki seorang ayah. Aku telah gagal melindungi ibumu yang benar-benar aku cinta. Tetapi apapun yang terjadi, aku akan melindungimu karena kau adalah anakku. Wenwei berkata, ayah, apakah ini akan baik-baik saja? Meskipun tidak sekarang, tetapi suatu hari nanti ada kemungkinan kalau ini akan menjadi sebuah masalah. Dengan tatapan mata yang tajam, Jin Chongbek kembali berkata, kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Wenwei, selama aku masih hidup, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangimu di dalam faksi ini. Jadi lakukanlah sesukamu, entah itu menjadi tuan muda sekte kita ataupun menjadi Blood Demon bagi kultus Blood. Mendengar perkataan ayahnya, Wenwei langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada ayahnya. Lalu ia bergumam, yang aku dengar ada sebuah tekad yang begitu jelas di dalam kata-katanya. Entah mengapa segala sesuatu yang terjadi pada Firlister sangat berbeda jika dibandingkan pada kehidupanku yang sebelumnya. Dan sekarang sepertinya segala keputusan faksi ini telah berada di tangan ayahku. Awalnya aku berpikir kalau ayah mungkin saja akan berusaha meyakinkanku untuk merubah pikiranku. Tetapi ternyata dia mendukungku dengan sepenuhnya. Dia sama sekali tidak keberatan untuk menjadikanku sebagai tuan muda sekte Storm Shadow meskipun aku adalah pemimpin kultus Blood. Jika ini adalah orang lain, maka ceritanya sudah pasti akan berbeda. Tetapi ketika aku menatap matanya, aku melihat kalau dia telah bertekad untuk melakukan segalanya yang tidak bisa ia lakukan kepadaku di masa lalu. Namun tiba-tiba saja mereka berdua sangatlah terkejut ketika mendengar seseorang yang mengetuk pintu ruangan mereka. Lalu orang itu berkata, wahai sang pemimpin, saat ini situasinya sangatlah gawat. Jin Chongbek berkata, katakan sekarang juga apa yang terjadi sampai-sampai kau mengatakan kalau ini adalah situasi yang gawat. Orang itu berkata, kami mendapatkan sebuah laporan kalau penyusup telah memasuki penjara bawah tanah tempat di mana pasukan kita menahan muak. Saat ini para seniman bela diri yang menjaga penjara itu telah dikalahkan. Bahkan sebagian dari mereka telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Dan juga mereka mengatakan kalau muak dalam kondisi yang sangat kritis karena dia telah diracun oleh penyusup itu. Mendapatkan laporan itu, Jin Chongbek langsung berjalan menghampiri orang itu. Lalu ia bertanya apakah Chon Il baik-baik saja. Orang itu berkata, ketika Master telah pergi meninggalkan tempat itu, maka para penyusup langsung mengambil kesempatan itu untuk menyerang penjara kita.
Pada sisi yang lain, sambil memakai kumis palsunya, Won Wei pun mengatakan kalau dia akan ikut bersama ayahnya untuk memeriksa penjara itu. Namun, Won Wei langsung terdiam ketika mendengar ayahnya yang memintanya untuk tetap tinggal di dalam ruangan itu. Saat mendengar Won Wei yang mengatakan kalau itu adalah situasi yang berbahaya, sambil berbisik Jin Chongbek berkata, "Dasar bodoh, apakah sesulit itu memberikanku sebuah kesempatan untuk menjadi seorang ayah yang berusaha untuk melindungimu?" Mendengar itu, Won Wei langsung mengepalkan kedua tangannya untuk memberi hormat kepada ayahnya karena dia akan menuruti dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Setelah kepergian ayahnya, Won Wei berpikir, dasar sialan, seorang penyusup telah berhasil memasuki penjara bawah tanah. Entah mengapa situasinya terus saja seperti ini. Bahkan hal ini telah terjadi belum setengah hari setelah terungkapnya siapa sebenarnya muak itu. Tetapi seseorang langsung bergerak setelah menerima sebuah informasi yang didapatkan dari dalam faksi ini. Dan itu artinya masih ada sebuah kelompok di dalam Firlistar yang memiliki tujuan yang sama dengan Muak. Namun aku berpikir kalau tersangkanya adalah Guyang yang merupakan sang pemimpin sekte Martial Island. Lagi pula ketika dia mengetahui kalau Chen Moxiong yang asli masih hidup, aku pun menyadari kalau dia sangatlah terkejut. Aku berpikir kalau ini jauh lebih berbahaya daripada yang aku kira. Tepat di sampingnya, Sodam berkata, "Apa yang kau maksud? Apakah mungkin kalau mereka masih bersembunyi di balik bayang-bayang?" Won Wei berkata, "Untuk saat ini aku harus berpikir dengan tenang agar aku bisa mengetahui bagaimana pergerakan mereka." Namun Won Wei langsung menjadi sangat waspada ketika mendengar seseorang yang mengetuk pintu ruangannya hingga berkali-kali. Won Wei berkata, saat ini sang pemimpin telah pergi karena ada sesuatu yang harus ia tangani. Jadi kembalilah di lain waktu. Namun Won Wei langsung terdiam ketika mendengar orang itu yang berbisik kepadanya. Ia berkata, "Kami adalah orang-orang yang diutus oleh sang pemimpin sekte Martial Heavenly. Saat ini tuan kami ingin bertemu dengan Anda yang merupakan tuan muda dari sekte Storm Shadow." Tanpa pikir panjang, Won Wei langsung membuka pintu ruangannya. Lalu orang itu kembali berkata, "Karena situasi yang sebelumnya begitu rumit, maka kami pun sangat menyesal karena kami tidak bisa mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Anda yang telah menjadi penyelamat bagi sekte kami." Setelah mengatakan itu, ia pun mengajak Won Wei untuk pergi menuju sekte mereka karena sang pemimpin telah menunggu kedatangannya. Tepat di sampingnya, Sodam kembali berkata, "Bukankah kau mengatakan kalau ini adalah situasi yang berbahaya? Tetapi entah mengapa kau malah pergi menuju sekte Martial Heavenly." Won Wei pun berkata, "Kita harus pergi sekarang juga, karena di saat ini bukan hanya aku saja yang berada di dalam situasi yang berbahaya." Beberapa saat kemudian, akhirnya Won Wei telah berdiri tepat di hadapan Chen Moxiong yang telah menunggu kedatangannya. Saat mendengar Won Wei yang mengatakan kalau dia tidak perlu memaksakan dirinya sendiri, Chen Moxiong berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya, sedangkan seseorang yang telah menolongku telah berdiri di hadapanku. Lagi pula, jika bukan karenamu, maka aku sama sekali tidak akan bisa meninggalkan penjara itu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengibaskan salah satu dari tangannya yang mengisyaratkan kalau dia ingin berbicara bersama Won Wei secara empat mata. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung berjalan meninggalkan tempat itu seperti yang diperintahkan oleh Chen Moxiong. Lalu Chen Moxiong berkata, "Sebenarnya Pak Tua ini begitu malu untuk bertemu dengan dirimu secara langsung seperti ini karena aku adalah salah satu dari mereka yang telah setuju untuk bergabung bersama aliansi Murim dan juga menghancurkan keluargamu." Namun Chen Moxiong langsung terdiam ketika mendengar Won Wei yang memintanya untuk menutup mulut terlebih dahulu. Di saat itu, Won Wei langsung meningkatkan indera pengasanya, lalu ia bergumam, "Yang aku rasakan, sepertinya tidak ada satu orang pun para penyusup yang mendekat ataupun bersembunyi di dekat sini. Jadi aku memastikan kalau kami masih memiliki cukup waktu untuk membahas masalah ini." Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Won Wei berkata, "Wahai sang pemimpin, karena aku tidak ingin bertele-tele, maka aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Sampai saat ini tidak peduli sebanyak apa aku memikirkannya, akan tetapi tetap saja kalau itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kupahami. Karena dirimu yang masih hidup, maka kami telah berhasil mengungkapkan identitas Muak yang sebenarnya. Tetapi sebaliknya, jika saja dia membunuhmu sejak dari awal, maka sudah pasti akan sulit untuk membuktikan kalau dia adalah yang palsu. Aku rasa tidak mungkin kalau dia tidak berpikir sampai sejauh itu. Jadi aku akan membahas secara langsung ke intinya. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang ia sembunyikan, tetapi jika Muak telah berperan sebagai yang palsu sembari membiarkanmu tetap hidup, maka bisa dipastikan kalau dia telah mengincar sesuatu."
Terlihat Chen Moxiong hanya terdiam karena ia tidak menduga kalau Won Wei akan mengatakan hal itu secara langsung kepadanya. Setelah menarik nafas panjangnya, Chen Moxiong langsung mengambil sesuatu yang ia selipkan di balik bajunya. Lalu ia berkata, "Sebenarnya hal itu ada kaitannya dengan alasanku memanggilmu ke tempat ini." Sambil menunjukkan sebuah manuskrip, Chen Moxiong kembali berkata, "Inilah alasannya mengapa Muak telah membiarkan Pak Tua ini tetap hidup dalam waktu yang sangat lama di dalam penjara itu. Asal kau tahu, para pendekar pedang sudah pasti akan rela untuk membunuh satu sama lain hanya untuk mendapatkan benda ini." Melihat manuskrip yang sudah tua itu, Won Wei bergumam, apa yang dikatakan oleh Pak Tua ini? Untuk apa mereka merebutkan sebuah coretan yang sama sekali tidak bisa dibaca itu? Namun tiba-tiba saja Won Wei langsung terdiam, wajahnya memucat ketika menyadari apa sebenarnya semua coretan yang berada di dalam manuskrip itu. Seketika itu juga, Won Wei langsung melihat kalau goresan itu telah menunjukkan semua gerakan seni bela diri berpedang yang sangatlah luar biasa. Bahkan itu adalah gerakan yang sama sekali tidak pernah ia lihat sebelumnya, entah itu di saat ini ataupun sebelum kematiannya. Melihat Won Wei yang hanya terdiam, Chen Moxiong berkata, "Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berhati pedang, aku tahu kau bisa merasakannya meskipun kau hanya melihat dengan sekilas bagaimana sapuan kuas ini." Won Wei berpikir, meskipun itu adalah kumpulan tinta yang berserakan di mana-mana, akan tetapi dengan melihatnya saja sudah membuatku menjadi merinding dan juga berkeringat dingin. Lalu dengan suara yang bergetar, Won Wei berkata, "Wahai tetua, bolehkah aku bertanya apa sebenarnya manuskrip itu?" Dengan tatapan mata yang tajam, Chen Moxiong kembali berkata, "Dulunya terdapat seseorang yang dianggap sebagai makhluk mitos yang dikenal sebagai sang pendekar pedang terhebat yang pernah ada. Dan ini adalah harta karun yang berisi sebuah wawasan yang ia miliki. Jadi ini adalah catatan rahasia Dewa Pedang atau yang dikenal sebagai sang pedang abadi." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.